Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang dakwah Rasulullah. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul di usia 40 tahun. Nabi Muhammad yang khawatir melihat kondisi kota Mekah dengan masyarakat yang sudah menyimpang dari kebenaran, memutuskan untuk bertafakur atau merenungkan keadaan penduduk Mekah serta bertahanus, yaitu beribadah dan menjauhkan diri dari dosa. Ketika Rasul bertafakur, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul. Wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Anak-anak, marilah kita baca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah Rasulullah menerima wahyu, beliau pulang dengan badan menggigil. Kemudian beliau menceritakan kejadian tersebut kepada Khadijah istrinya. Mendengar cerita Rasul, Khadijah mengajak Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal yang merupakan sepupu dari Khadijah. Dalam pertemuan tersebut, Waraqah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Sesudah malaikat Jibril datang pertama kali, dia tidak datang lagi dalam waktu yang cukup lama, sehingga Rasulullah menanti kedatangannya kembali. Rasulullah selalu datang ke Gua Hira seperti kebiasaannya sebelum menerima wahyu. Hari tidak turunnya wahyu tersebut dinamakan Fatratul Wahyi. Suatu hari saat Rasul berada di Gua Hira, malaikat Jibril datang kembali dan menyampaikan wahyu yang kedua, Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Baik anak-anak, Bu Guru akan langsung membacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Surah Al-Mudaththir ayat 1-7 ini berisi tentang perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Setelah menerima wahyu kedua tersebut, Nabi Muhammad baru melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Selanjutnya, dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Rasulullah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dikarenakan jumlah umat Islam pada saat itu masih sangat sedikit, sehingga belum memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menampakkan diri. Dakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam selama 3 tahun. Orang-orang yang menerima dakwah pada masa itu terdiri dari kalangan keluarga Rasul seperti Khadijah istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib,
Abu Bakar, dan Zaid bin Harisah. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Setelah Rasulullah mengajak kaumnya memeluk Islam dengan cara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, turunlah surah Al-Hijr ayat 94 yang berisi seruan beragama kepada masyarakat Mekah secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ayat tersebut menekankan bahwa dakwah Nabi Muhammad bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kemusyrikan dan mengajak kepada ketauhidan. Setelah ayat ini diturunkan, Rasulullah mengundang seluruh masyarakat Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Rasulullah menyampaikan dakwahnya tentang ajaran Islam kepada penduduk kota Mekah. Namun, belum selesai Rasulullah berdakwah, Abu Lahab, paman Nabi serta istrinya berteriak karena marah dan menolak dakwah Rasulullah tersebut. Hingga Allah menurunkan surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5 sebagai ancaman untuk Abu Lahab dan istrinya. Dakwah Nabi secara terang-terangan tersebut menjadi bahan perbincangan di kalangan penduduk Mekah. Mereka berusaha menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai cara. Menghadapi ancaman tersebut, Nabi dan umatnya tidak mundur dan tetap melanjutkan dakwahnya. Dakwah Rasulullah tidak bisa dihentikan, bahkan keberanian umat Islam semakin bertambah setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Sedikit demi sedikit dakwah Islam tetap berjalan hingga semakin banyak orang yang mau masuk Islam. Selanjutnya, tugas untuk anak-anak adalah mengerjakan LKS SKI halaman 12 nomor 1 sampai dengan 5. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan belajar di rumah. Wassalamualaikum.